Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi ya dalam video berikutnya ini masih tentang problem solving skills ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana merumuskan implementation intention plan atau rencana implementasi ya. Itu merupakan salah satu solusi yang sangat bagus untuk membuat Anda melakukan action ya. Seringkali nasib Anda stuck karena Anda tidak gigih melakukan action ya, kurang tekun. Ya, di dalam slide berikutnya ini saya juga ngasih beberapa contoh ya. Di slide yang pertama ini problem kurang tekun action. Saya ngasih contoh solusinya ya. Jadi di slide 25, tidak punya tujuan yang jelas dan spesifik. Ya, jadi kadang-kadang Anda tidak gigih melakukan action. Karena tidak tahu tujuan Anda tidak tahu mau apa gitu. Itu scary itu teman-teman. Ya. Jadi Anda mau mengubah nasib tapi tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Itu kan scary. Solusinya ya simpel ya, solusinya saya tuliskan di sini, misalnya Anda merumuskan tujuan yang spesifik, misal mau mulai belajar jualan online, atau mau belajar mengenai personal branding, atau mau belajar meningkatkan skill teknis pekerjaan Anda sebagai seorang karyawan kantor misalnya, supaya Anda makin ahli, Anda belajar skill teknis pekerjaan Anda. Nah, itu kan spesifik teman-teman. Ya. Contohnya saya dulu misalnya ketika mau jualan online, bisnis online, ya saya belajar mengenai sesuatu yang spesifik. Misalnya saya dulu prioritasnya belajar mengenai email marketing. Saya harus ahli mengenai email marketing. Ya saya baca itu puluhan artikel di luar negeri ya. Puluhan artikel di internet mengenai email marketing. Jadi saya tahu apa yang harus dilakukan. Ya itu solusi pertama mas. Jadi kalau Anda mengatakan problem hidup saya itu stuck Pak Yodia, nasib saya stuck. Dan saya tidak tahu harus ngapain, itu kan scary ya, mengerikan. Ya solusinya tadi, Anda harus sadar atau Anda harus paham apa yang harus Anda lakukan supaya nasib Anda berubah. Entah Anda belajar mengenai ilmu teknis pekerjaan Anda, entah Anda belajar mengenai online marketing, entah Anda belajar mengenai investasi, dan seterusnya. Ya. Contoh yang kedua ya, problem kurang tekun action ya. Anda bisa lihat di slide saya ini ya, di slide sebelah kanan saya ini. Anda tidak menjabarkan action dalam langkah konkret yang mudah dilakukan atau easy step. Nah, ini penting ini ya, Mas ya. Solusinya merumuskan implementation intention plan yang konkret. Contohnya tadi, setiap habis makan malam, saya akan mulai belajar membaca buku minimal 5 halaman demi peningkatan pengetahuan saya. This is it. Ya, ini kan contoh konkret ya, seperti yang Anda lihat di slide ini ya. Mas Yudi, saya mau upgrade skill saya. Saya mau mulai rajin membaca buku Pak Yudi ya, supaya ilmu saya nambah. Tapi ya angan-angan yang abstrak ya, itu kan sering terjadi teman-teman ya. Saya mau mulai rajin baca buku Pak Yudi, atau saya mau mulai rajin olahraga Pak Yudi ya. Itu omong kosong itu kata penelitinya, karena itu kalimat yang abstrak. Atau saya mau rajin diet supaya saya bisa langsing ya, seperti saya ini langsing ya. Tapi itu omong kosong dan selalu akan gagal karena Anda tidak menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang konkret seperti contoh tadi. Solusinya Anda harus terjemahkan dalam situasi yang konkret. Oke Pak Yudi, mulai besok malam saya akan baca buku. Kapan? Setelah selesai makan malam Pak Yudi. Saya akan baca buku dan berapa banyak? 1 halaman saja. That's all. Ya, 1 halaman. Tapi saya lakukan berulang kali. Lama-lama nanti Anda akan menjadi makin pintar, teman-teman, kalau Anda melakukan itu dengan rutin. Saya misalnya ya, saya tiap tahun itu baca buku 50 judul buku ya, rata-rata ya. 50 judul buku saya baca. Kenapa saya bisa membaca buku sebanyak itu ya dalam setahun? Lumayan banyak lah 50 menurut saya. Seminggu selesai 1 buku. Karena saya punya langkah rencana implementasi yang konkret, yakni setiap habis sholat maghrib, saya pasti akan membaca buku minimal 1 jam, ya sampai isya. Jadi saya itu punya ritual, setiap selesai habis maghrib, saya selalu membaca buku. Ya, minimal 1 jam, ya kurang lebih 1 jam sampai isya. Setelah sholat isya, makan malam, saya lanjut baca buku lagi. Jadi itu ritual saya, ritual konkret saya selalu habis maghrib membaca buku. Ya minimal 1 jam. Nah ketika itu saya lakukan berulang kali ya saya pasti bisa banyak membaca buku. Ya, dan ilmu saya makin bertambah. Sama mas, mbak ya, Anda apapun jenis tindakannya ya, bukan hanya membaca buku ya, tapi tindakan di kantor, tindakan Anda ngerjain tugas di kantor, atau Anda punya usaha, itu kalau bisa ciptakan ritual. Ritual itu habit yang Anda lakukan berulang dan ritualnya kalau bisa dilakukan di jam yang sama.
Jadi kalau Anda mau mulai melakukan ritual membaca buku, kalau bisa dilakukan di jam yang sama. Misalnya selalu habis sholat maghrib atau selalu habis sholat isya. Kalau Anda mau mulai belajar mengembangkan diri Anda berdasarkan ilmu teknis pekerjaan Anda di kantor, ya Anda mungkin bisa mulai belajar mengenai ilmu teknis Anda setiap kali istirahat makan siang, setiap kali lunch break, Anda manfaatkan 30 menit untuk belajar ilmu teknis. Ya, itu contohnya, Mas ya. Yang ketiga nih, teman-teman, ya Anda bisa baca di slide 27 ini ya. Problem kurang tekun action. Kenapa? Pikirannya stres Pak Yudi, karena terlalu banyak masalah. Jadi willpower saya menurun. Solusinya sederhana, teman-teman. Ini penelitian-penelitian ilmiah mengatakan solusi supaya tidak stres itu rajin olahraga. Sebab olahraga terbukti secara ilmiah bisa membuat pikiran fresh dan willpower terjaga. Nah, lalu rumuskan implementation plan. Ya, misalnya, setiap pagi jam 6 mulai jalan kaki cukup selama 10 menit saja. Cecet! Ya. Jadi memang teman-teman, salah satu manfaat penting olahraga itu bukan hanya bikin tubuh kita sehat, tapi yang jauh lebih penting menurut saya, pikiran Anda menjadi makin fresh, Mas. Ya, saya membuktikannya itu. Kalau saya rajin olahraga, itu pikiran saya fresh, dan saya merasa happy, jiwa saya happy. Jadi penelitiannya mengatakan bahwa the hidden benefit, ya, manfaat tersembunyi dari rajin olahraga itu membuat otak Anda tidak mudah stres, tidak mudah mengalami kesehatan mental Anda tidak terganggu gitu ya. Kan sekarang ada banyak orang ya yang merasa stres, kesehatan mentalnya terganggu, overthinking gitu. Dan itu salah satu obat yang paling mujarab untuk membuat otak Anda tidak mudah stres itu rajin olahraga. Apapun olahraganya. Ya. Nah, tapi sekali lagi banyak orang terjebak, sudah tahu olahraga itu penting, tapi kemudian hanya bertekad, oke, mulai minggu depan saya mau rajin olahraga Pak Yudi. Mulai besok saya mau rajin olahraga, tapi itu kalimat-kalimat abstrak. Kalau bisa Anda terjemahkan itu menjadi jauh lebih konkret, misalnya, mulai besok Pak Yudi, saya akan jalan kaki, tiap jam 6 pagi, cukup 5 menit saja Pak Yudi, that's good. Atau tiap Senin, Rabu, Jumat, saya akan goes. Ya. Atau saya tiap akhir pekan saya akan renang gitu ya. Jadi tetapkan waktu yang super spesifik. Kalau saya tiap jam 6 pagi jalan kaki, teman-teman ya. Kalau tidak jalan kaki, saya renang. Tiap jam 6 pagi selalu. Jam 6 pagi saya selalu olahraga. Jadi jamnya sama. Oke, nah berikutnya, contoh berikutnya, di slide 28, ini problem kurang tekun action, terlalu sibuk main HP. Ya, ini juga menjadi pengganggu. Solusinya ya kurangi durasi main HP, lakukan tindakan alternatif. Misalnya, alih-alih main HP, ganti dengan membaca buku. Atau nonton video ini ya, sekarang ya. Atau menekuni hobi tanpa jajan, atau goes ke lingkungan outdoor, ya goes dengan teman-teman Anda ke puncak atau ke Bandung gitu ya, dari Jakarta Bandung naik sepeda, itu kan keren. Jadi itu Mas ya, Mbak ya, kurangi durasi main HP karena tadi saya sudah bicara di video sebelumnya, terlalu sering main HP akan membuat Anda terburu-buru, ya akan membuat Anda konsentrasinya mudah jatuh, fokus Anda, attention span Anda makin turun. Ya, rentang kendali atau attention span Anda makin turun karena Anda dipicu oleh serba scroll-scroll. Jadi itu membunuh willpower Anda. Caranya ya kurangi main HP. Solusinya tadi, rajin olahraga. Dan bagaimana supaya rajin olahraga Pak Yudi? Bikin implementation intention plan. Bikin rencana implementasi yang super spesifik. Jamnya jelas, kapan Anda mau melakukannya, dan berapa lama. Kalau bisa, cukup 5 menit. Di awal-awal Anda mau bikin ritual baru, bikin habit baru itu, small step itu penting. Jangan langsung bikin target yang muluk-muluk. Ya, jadi penelitian-penelitian membuktikan bahwa kalau Anda memulai habit baru dengan langkah yang sangat mudah, yang sangat kecil skalanya, maka Anda akan jauh lebih sukses melakukannya, Mas. Dulu saya mulai menulis buku ya cukup 1 halaman, lama-lama 5 halaman. Dulu mulai olahraga ya cukup 5 menit saya jalan kaki ya. 5 menit aja lah, keliling depan rumah bolak-balik 3 kali, selesai balik lagi. Itu yang saya lakukan Mas, dulu jalan kakinya cuma 3 menit. Tapi sekarang saya 30 menit, ya saya keliling komplek. Dulu hanya di depan rumah. Jadi start small. Jadi itulah teman-teman ya, jadi contoh-contoh mengenai bagaimana Anda supaya solution plan Anda bisa dieksekusi dengan rapi, dengan konsisten. Jadi sekali lagi rumuskan tindakan yang spesifik, ya bikin implementation intelligent plan, dan kemudian lakukan di jam yang sama, dan kemudian mulai dengan langkah awal yang kecil, tapi kemudian lakukan secara berulang tiap hari. Lama-lama problem Anda akan bisa tertaklukkan itu, teman-teman.
Ya, problem Anda malas, problem Anda stuck karirnya, problem keuangan Anda stuck bisa berubah karena langkah sederhana yang tadi saya sampaikan. Oke? Nah, berikutnya di slide 30 ini ya, di slide 30, review and improve. Ya, review and improve. Jadi, Anda sudah bikin action plan, Anda sudah bikin solution plan tadi, Anda sudah bikin menerjemahkannya menjadi solution plan yang konkret, yang super spesifik. Nah, sekarang saya minta untuk melakukan review. Ya. Review and improve. Di slide berikutnya ya, di halaman 31, saya minta Anda melakukan review konsistensi dalam menjalankan. Jadi review itu ada dua, teman-teman. Review evaluasi itu ada dua. Yang pertama, evaluasi konsistensi. Ya. Jadi dalam review konsistensi itu Anda diminta untuk melakukan review apakah Anda konsisten melakukan action tadi. Kan Anda tadi saya minta untuk membaca buku tiap malam 1 halaman. Anda konsisten nggak tiap malam? Atau dulu ketika saya menulis buku, saya mulai punya tekad tiap jam 8 pagi saya nulis 1 halaman saja. Saya lakukan konsisten nggak? Selama seminggu saya evaluasi. Selama 2 minggu saya evaluasi. Konsisten nggak saya melakukannya? Ketika saya mau mulai jalan kaki ya, tiap hari cukup 3 menit di depan rumah, saya konsisten nggak melakukannya? Selama seminggu itu saya melakukannya dengan konsisten nggak? Nah, itu penting teman-teman ya, supaya menjadi habit, menjadi ritual. Nah, bagaimana kalau kemudian saya bolong-bolong Pak Yudhya, saya sudah bikin rencana implementasi yang super spesifik, tapi saya masih bolong-bolong, masih kadang-kadang tidak melakukannya. Nah, solusinya berikutnya ini ya, di slide berikutnya ya, langkah perbaikan agar konsisten. Yang pertama, kecilkan skalanya atau target action-nya bikin lebih kecil, jadi biar lebih mudah pelaksanaannya. Yang kedua, rumuskan implementation intention dengan lebih konkret, ya, atau cek kembali jadwal pelaksanaan agar tidak bentrok dengan kegiatan lain. Ya cek juga ya jadwalnya. Atau modifikasi situasi sekitar agar pelaksanaan action menjadi lebih mudah, dan kemudian pantau pelaksanaannya, action tracking. Jadi itu ada 4 solusi ya. Jadi yang solusi pertama, kecilkan skalanya. Jadi memang penelitian-penelitian menunjukkan kita manusia itu punya inersia, namanya hukum inersia. Hukum inersia itu, jadi manusia itu ketika mau bikin habit baru, mau bikin perilaku baru, mau bikin new behavior, itu susahnya minta ampun, karena ada semacam inersia dalam diri kita. Inersia itu kecenderungan manusia untuk selalu nyaman dengan pola yang lamanya, comfort zone. Ya. Contohnya misalnya Anda sikat gigi ya, gosok gigi pakai tangan kanan biasanya. Tiba-tiba Anda diminta pakai tangan kiri, itu biasanya akan tidak bisa ya. Itu namanya comfort zone Anda diganggu gitu ya. Jadi manusia itu cenderung lebih nyaman dengan comfort zone-nya. Jadi ketika diminta untuk bikin action baru, itu tidak mudah. Misalnya, aduh males Pak Yudhya, saya suruh olahraga tiap pagi, jalan kaki itu nggak bisa Pak Yudhya, saya kalau pagi yang tidur gitu. Atau tiap malam tiba-tiba disuruh baca buku, itu tidak bisa Pak Yudhya. Saya kalau malam ya rebahan di kasur sambil scroll-scroll layar HP. Nah, cara untuk menaklukkan kemalasan itu adalah dengan mendefine perilaku barunya dengan skala yang kecil. Ya sudah, kamu baca bukunya 1 halaman saja. Masa sih nggak bisa 1 halaman, kan sangat cepat. 5 menit selesai. Jalan kakinya nggak usah 30 menit, cukup 3 menit saja. Jadi itulah kata penelitinya, the beauty of small step itu mendorong Anda untuk bisa melakukannya. Karena actionnya sangat mudah dilakukan. Membaca 1 halaman. Belajar ilmu baru cukup 10 menit. Jalan kaki cukup 3 menit. Jadi turunkan skalanya, Mas. Kalau Anda merasa masih malas melakukan action itu, actionnya diturunkan skalanya. Menjadi lebih mudah dilakukan. Ya, atau yang tadi yang contoh kedua, yang solusi kedua, ya cek jadwalnya supaya tidak bentrok. Ya, ketika saya mau menulis buku kan tadi saya bilang bahwa saya akan menulis pagi hari. Kenapa? Karena saya jadwal meeting saya dengan klien itu biasanya jam 9 pagi. Jadi tidak mungkin saya menulis buku jam 10, tidak mungkin. Jadi saya harus mendefine perilaku baru saya di jam yang lain, yakni jam 7 pagi saya harus mulai menulis atau jam 8. Supaya saya punya waktu minimal 1 jam. Sebelum jam 9 ketemu klien saya. Ya. Dan saya misalnya tiap pagi hampir selalu bisa olahraga karena saya WFH. Ya, saya selalu WFH, working from home. Jadi saya tidak dikejar-kejar waktu ke kantor. Kalau Anda tiap jam 6 pagi harus berangkat ke kantor, ya mungkin olahraga Anda jamnya diganti. Mungkin pulang kantor, atau mungkin tiap akhir pekan. Jadwalnya. Kemudian modifikasi situasi ya. Jadi,
Ya kalau Anda mau rajin goes misalnya, ya bertemanlah dengan teman-teman yang rajin goes gitu misalnya ya. Kalau Anda mau rajin baca buku misalnya, ya beli buku ya dari Tokopedia. Tokopedia sekarang banyak toko buku yang bagus. Anda beli satu yang Anda sukai, kemudian bukunya Anda langsung simpen di sebelah kasur Anda. Sehingga ketika Anda rebahan di kasur, Anda melihat buku itu dan kemudian Anda terdorong untuk membacanya. Apalagi kalau Anda sudah punya jadwal yang sama, tiap habis sholat isya baca buku. Jadi mendorong situasi itu mudah ya. Ciptakan buku. Atau kalau misalnya Anda mau lebih rajin minum air putih ya. Air putih itu kan sehat. Ya Anda cukup sediakan air putih 1 liter di dekat meja kerja Anda misalnya. Sehingga tiap kali jam 10 pagi ketika Anda break, atau jam 3 atau jam 12, Anda selalu minum air putih yang ada di depan meja kerja Anda. Itu namanya modifikasi situasi. Atau tadi Anda punya tracking ya, Anda track. Ya, Anda punya HP, di dalam HP itu ada kalender. Anda bisa track. Dulu ketika saya nulis buku itu, saya tulis itu. Tiap hari berapa lembar yang saya tulis itu, saya tulis di HP saya. Di HP kan ada kalendernya itu. Tanggal 1 saya nulis berapa halaman, tanggal 2 nulis berapa halaman, tanggal 3. Jadi selama sebulan full itu, kalender saya penuh dengan tulisan halaman buku. Dan itu menciptakan motivasi. Ya. Ada sense of progress. Sehingga dalam 30 hari saya bisa menulis sampai 200 halaman misalnya. Jadi itu langkah-langkah untuk memperbaiki konsistensi Anda, Mas ya. Jadi turunkan skalanya, lakukan di jam yang sama, ubah situasi, dan kalau bisa ada habit tracking ya. Habit tracking ya, track untuk men-track perilaku Anda. Nah yang berikutnya, di slide berikutnya, Anda mereview hasilnya. Jadi selain konsistensi prosesnya, Anda kalau bisa juga mereview hasilnya. Dari pelaksanaan solusi tadi. Ya. Nah, ini penting ini teman-teman. Ya, jadi prosesnya Anda evaluasi juga, konsisten nggak? Tapi yang tidak kalah penting hasilnya gitu ya. Beberapa pekerjaan hasilnya kentara. Misalnya, kalau Anda baca buku misalnya, targetnya 1 halaman. Itu kan kalau berhasil 1 halaman ya tercapai berarti target Anda. Atau saya dulu nulis 1 halaman. Saya punya target nulis 1 halaman. Ternyata setelah 1 minggu saya lakukan dan saya berhasil. Dan kadang-kadang bahkan bisa 2 halaman. Itu kan goal saya tercapai. Ya. Atau misalnya, Anda belajar mengenai online marketing, Anda belajar mengenai Facebook advertising, Anda pasang iklan. Kan langsung dalam seminggu bisa dievaluasi hasilnya. Iklannya di Facebook berhasil nggak? Iklannya di Instagram berhasil nggak? Itu dievaluasi. Ya. Nah, di slide berikutnya saya bilang langkah perbaikan hasil. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, bagaimana? Ya ada 2 cara ya, modifikasi, perbaiki metode pelaksanaannya, atau ubah jenis solusinya, cari alternatif solusi yang lain. Ini penting ya teman-teman ya. Anda tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang bagus kalau langkahnya sama gitu ya. Kata Albert Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi actionnya sama. Ini penting nih teman-teman ya. Banyak orang stuck karena melakukan action yang sama berulang kali, padahal actionnya terbukti tidak efektif. Ya. Contohnya ada seseorang misalnya melakukan jualan online, dia masang iklan di Facebook tadi ya, saya ceritain, dia masang iklan di Instagram. Ternyata setelah dia evaluasi selama 2 minggu hasilnya mengecewakan. Ya otomatis dia harus mencari solusi lain. Misalnya dia kemudian masang iklannya tidak di Facebook, tapi masang iklannya di Google misalnya, Google Advertising. Atau di YouTube, ya sekarang YouTube kan booming. Masang iklannya di YouTube atau di TikTok. Jadi dia tidak menyalahkan Facebook, tidak menyalahkan Instagram, tidak stuck, tapi dia mencari alternatif lain. Oh di Google ternyata gagal juga, di TikTok gagal juga. Ya coba cari solusi yang ketiga. Solusi yang ketiganya misalnya dia melakukan email marketing. Ngumpulin email, kemudian berhasil. Nah itulah yang kemudian diteruskan. Ya. Jadi Anda harus ahli juga itu. Ya di dalam video pertama saya bilang creative in finding solution. Jadi ketika solusi A gagal ya Anda cari solusi B. Solusi B gagal ya cari solusi C. Tidak menyerah gitu ya, karena memang hidup ini tidak mudah teman-teman. Life is so difficult gitu ya. Oke. Dan kadang-kadang ya stuck gitu ya, dalam waktu lama stuck gitu ya, tapi tetap harus gigih mencari solusi lain. Ya. Jadi itulah teman-teman ya, paparan sesi mengenai problem solving ya. Jadi dalam serangkaian video yang sudah saya berikan ini, kemarin kita bicara mengenai problem solver mentality ya, mulai dari video pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi ada slide presentasinya juga bisa Anda download. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi
menurut saya, kalau Anda mau menyarikan dari apa yang saya sampaikan dalam ilmu mengenai problem solving itu, menurut saya yang paling krusial adalah tadi, kreatif dalam menemukan solusi. Jadi problem hidup kita itu banyak, teman-teman. Beragam kendala, beragam problem selalu menghadang. Mindset kita harus fokus pada solusi. Ya. Jangan fokus pada kesulitan. Jangan fokus pada merasa bahwa problemnya rumit sehingga kita tidak berdaya, tidak resourceful. Atau bahkan kita menyalahkan pihak lain, itu menurut saya tidak bijak. Jauh lebih penting untuk mencoba menemukan solusinya yang bisa kita lakukan, yang di bawah kendali kita. Dan ketika solusi A gagal, jangan menyerah, cari solusi B. Solusi B gagal, cari solusi C. Gagal lagi, cari solusi D. Itu menurut saya kunci kemenangan hidup. Ya. Kita selalu fokus pada solusi, dan kalau solusinya belum ketemu, kita selalu kreatif. Oke? Mudah-mudahan hidup Anda menjadi makin cetar membahana, dan problem-problem Anda bisa Anda taklukkan dengan sukses, dengan penuh kegemilangan. Salam sukses, penuh kemuliaan.